Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Pak ya. Iya, iya. Nama saya Hanan Sarah, mahasiswa dari BPI, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, semester 7 yang sekarang lagi KKN ya Pak di Jabung, Lampung Timur ya Pak ya. Ya, di Desa Negara Saka. Iya, di Desa Negara Saka. Mohon izin ya Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami nih Pak. Iya, iya, iya. Sekarang saya bersama dengan narasumber saya hari ini dengan Bapak Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Nah, beliau juga di KUA ya Pak ya? Menjadi? Enggak, kita ini cuma pembantu selaku BPN Desa Negara Saka. Ataupun penghulu kalau memang di kampung itu bukannya utusan itu, nah memang diangkat oleh masyarakat. Berarti Bapak juga seorang penghulu di kampung di Negara Saka ya Pak, Desa Negara Saka. Ya. Nah, pada hari ini kan kita ingin sharing aja nih Pak, berbagi, terus juga minta inspirasinya atau pendapatnya terkait apa ya Pak, Al-Quran Al-Quran mengenai culture atau tentang budaya nih Pak. Al-Quran mengenai budaya atau budaya mengenai Al-Quran. Intinya kita berhubungan dengan Al-Quran dan budaya nih Pak, karena di sini kan budaya juga bermacam-macam ya Pak ya, terutama di Jabung ini masih ada budayanya yang sangat kental. Nah, sebelum kita masuk mengenai tentang Al-Quran atau budaya ini, sebelumnya saya pengen mengetahui nih Pak, bagaimana pandangan Bapak atau pendapat Bapak mengenai belajar Al-Quran di usia yang sudah lanjut ini atau usia tua? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada saya mengenai Al-Quran. Ya, untuk belajar semasa udah lanjut usia, memang kita setelah udah usia tua ini kadang-kadang itu semasa muda itu tadinya kita belum dapat hidayah dari Allah SWT untuk belajar agama. Tapi alhamdulillah semenjak udah usia tua ini, karena memikirkan untuk kedepannya kehidupan, maka sering belajar tentang agama ataupun Al-Quran di masa usia tua. Namun di masa usia tua ini banyak kekurangannya, terutama sekali ingatannya, bahkan pendengarannya dan penglihatannya. Tapi dengan adanya belajar Al-Quran, insya Allah bisa menambah ilmu. Bagi kami yang bapak-bapak udah lanjut usia, insya Allah itu ilmu-ilmu itu bisa bermanfaat pada diri sendiri dan berguna kepada anak cucunya. Berarti sebagai setiap manusia itu mempunyai bekal ya Pak, untuk di akhirat, baik tua ataupun muda, dipersiapkan. Iya, benar. Walaupun belajar di usia tua ini tidak terlambat ya Pak ya. Tidak terlambat. Tidak terlambat untuk belajar Al-Quran. Nah, terus menurut Bapak, adakah keutamaan belajar Al-Quran di usia yang lanjut ini nih Pak? Ya, keutamaan belajar di usia lanjut ini, keseriusan dan ketekunan itu udah ada. Sebab tadinya kalau masih masa muda, masih banyak kegiatan-kegiatan dan kemauan-kemauan. Tetapi setelah usia lanjut ini, kayaknya telah fokus benar. Artinya dalam belajar Al-Quran itu, baik dalam tata cara baca, ataupun arti-arti dan maksud daripada tujuan Al-Quran itu. Sebab apa? Al-Quran itu kalau kita lihat pandangan daripada satu sisi, bahwa setiap manusia itu harus belajar Al-Quran, sebab Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan kita sehari-hari dan bermasyarakat. Karena mungkin di masa muda kita terlalu lalai atau terlalu banyak pekerjaan, jadi sehingga kita pengen baca Quran udah lelah duluan, udah capek duluan ya Pak ya. Jadi ya waktunya buat kerja sama lalai-lalaian kita, kelalaian ya Pak ya. Iya, kelalaian dalam masa muda. Terus pengen tahu juga nih Pak, bagaimana pendapat Bapak atau pandangan Bapak terkait seseorang yang berusia lanjut ini baru mau memulai belajar Al-Quran? Kalau telah usia tua atau usia lanjut, belajar Al-Quran itu bagus. Karena dia telah ingat tadinya mungkin waktu masih muda belum ada kesempatan,
Nah setelah dia masa tua itu waktunya banyak dan apa yang dipikir-pikirkan juga tidak terlalu banyak juga. Mungkin dalam usia tua ini dia telah ingat mendekatkan diri kepada yang kuasa, sebab dia ingat bahwa usianya telah lanjut, mungkin tidak lama lagi kalau memang Tuhan memanggil ataupun menghendaki kehidupan dia ataupun kematian, memang udah hampir waktunya. Jadi ya, apa banyak ya Pak ya pandangan Bapak juga terkait apa usia lanjut usia ini baru memulai belajar Al-Qur'an itu tidak buruk, malah baik banget ya Pak ya, baik banget. Sangat-sangat bagus itu. Sangat-sangat bagus. Ya, karena udah ada kesempatan, umur kita panjang, diberi yang kuasa itu anugerah kita sehingga kita bisa belajar Al-Qur'an. Berarti sangat bagus banget nih, walaupun di usia tua ini kita baru belajar Al-Qur'an. Yang penting mah kita semangat ya Pak ya. Semangat, iya. Semangat, ada kemauan untuk belajar. Iya, ya benar. Nah, terus pengen tahu juga nih Pak, karena di usia tua ini kan tadi Bapak udah bilang terkait pemikirannya sudah mulai lupa atau badan sudah mulai tidak aktif lagi seperti dulu. Nah, apa sih Pak tantangan yang mungkin dihadapi ketika di lanjut usia ini belajar Al-Qur'an? Tantangannya tuh apa gitu Pak? Tantangan di masa belajar usia tua itu terutama sekali baik itu dalam segi pendengaran, penglihatan dan ingatan itu telah banyak kurangnya. Tapi dengan rasa ada kemauan dan keinginan untuk belajar mengetahui tentang Al-Qur'an, ya mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Walaupun kita kita udah tua, lanjut usia ini banyak kekurangan, insya Allah kita dengan rajin belajar, insya Allah dikit-dikit kita bisa mengerti tentang Al-Qur'an. Intinya mah sekarang mah mau aja dulu ya Pak ya, dari dalam diri. Nanti kesananya walaupun susahnya dalam mengingat huruf hijaiyah atau mengingat pelajarannya mah kalau yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Berjalannya waktu pasti bisa ya Pak ya. Iya. Nah, terus boleh nih Pak pendapat Bapak atau Bapak ini kan sekarang udah lanjut usia, inspirasi apa yang bisa memberikan untuk generasi muda semangat dalam belajar Al-Qur'an? Ya, aspirasi Bapak kepada anak-anak semumpung masih muda dan penglihatan dan pendengaran dan masih punya waktu untuk belajar Al-Qur'an, belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebab mudah-mudahan dengan ilmu yang dia ketahui dan ilmu yang dia dapatkan dari belajar itu, insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Sebab dalam kehidupan kita yang baiknya adalah manusia itu bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan harapan kami kepada generasi-generasi muda, belajarlah. Sebab dengan kehidupan kita belajar dengan banyak ilmu, mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Ya. Jadi mumpung masih muda nih, makanya harus semangat belajar, apalagi belajar Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini kan pedoman hidup kita juga ya Pak, bekal kita untuk di akhirat. Dengan kita ngajarin ke anak kita aja itu udah jadi amal jariah ke kita ya Pak ya. Tuh. Jadi untuk generasi muda atau generasi Gen Z ini tidak boleh patah semangat. Iya, malas-malasan lagi kan. Iya, gak boleh malas-malasan dalam belajar Al-Qur'an gitu. Lalu nih Pak, di sini kan kita juga tahu ya Pak ya, di Lampung ini masih ada budaya-budaya yang masih dilakukan sekarang di tahun yang udah modern ini. Seperti yang waktu itu kelompok 1 juga pernah mendatangi acara adat ya Pak ya, yang malam-malam itu yang ada narinya, seperti nari penyambutan tamu. Nah, lalu bagaimana nih Pak hubungan budaya-budaya yang terdapat di Jabung, terutama di Jabung nih Pak, dengan nilai-nilai keagamaan yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Masalah budaya dan Al-Qur'an itu memang berkaitan. Sebab adat istiadat itu yang ada di Lampung itu masih ada kaitan tentang keagamaan. Baik itu dalam pertutur kata, dalam tindak lanjut ataupun cara pengambilan gadis ataupun penyambutan tamu.
kita itu harus saling menghargai dan menghormati dan menjunjung tinggi daripada nilai-nilai keagamaan dan budaya. Sebab dengan adanya budaya, sebenarnya tadinya kalau ingat-ingat tadinya sebelum adanya hukum agama, hukum adat, hukum pemerintahan, memang duluannya hukum budaya ataupun adat yang ada di Lampung ini. Alhamdulillah yang tahu saya itu masalah hukum adat di desa kami, di desa Negara Saka Kecamatan Jabung ini tidak pernah menyimpang daripada ajaran-ajaran dan tuntunan daripada Al-Quran. Namun mudah-mudahan kalau kami lihat posisi ini, penilaian bahwa antara ajaran dalam Al-Quran dan keagamaan kepada adat istiadat itu tidak jauh berbeda, tapi arahan semuanya untuk kebaikan. Semuanya, jadi tidak ada kesimpangan atau kesenjangan ya Pak. Tidak yang ada budaya ini tuh ngambilnya ya dari Al-Quran, dari keagamaan ya Pak ya. Keagamaan, baik dalam pernikahan ataupun dalam sambutan-sambutan tamu ataupun hal-hal yang lain itu. Kalau seperti di sini ini kayak ngambil gadis itu memang ada tuntunan-tuntunannya tadinya sesuai sama keagamaan dan Al-Quran. Benar, jadi tidak ada kesenjangan atau kesetaraan dalam adanya kesetaraan, maksudnya bukan kesetaraan ya, tidak ada kesenjangan dalam budaya di Jabung ini dengan keagamaan yang ada di ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi yang ada juga budaya ini berpatokannya sama Al-Quran ya Pak ya? Ya benar, gitu. Apalagi orang Lampung ini bisa katakan 100% itu agama Islam, tidak ada agama yang lain-lain itu. Hampir 100% ya Pak? 100%. 100% iya, malah. untuk di desa-desa, 3 desa ini terutamanya. Malah 100% di desa Negara Saka, Negara Batu. Iya benar. Itu dia penganut Islam, mereka penganut Islam. Iya benar. Kita lanjut lagi ya Pak ya? Iya ya. Nah, terus pengen tahu nih Pak pendapat Bapak mengenai bagaimana Al-Quran itu menangani isu-isu tentang pernikahan gitu kan, yang kita tahu di sini ada udah di zaman modern ini atau zaman dahulu ini ada pernikahan dini, terus abis itu ada pernikahan yang di luar marriage by accident, pernikahan karena kecelakaan. Nah itu bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang isu-isu tersebut gitu? Dalam isu-isu pernikahan itu kalau untuk di desa ini masalah pernikahan ini memang walaupun ada kecelakaan itu tetap dinikahkan, yang penting orang yang berbuat itu bertanggung jawab. Sebab dengan menikah itu khususnya untuk menjaga syahwatnya untuk berbuat zina. Maka dari itu jikalau memang putra-putri yang telah ada niatnya, udah ada kemampuan untuk menikah, maka orang tuanya itu harus menikahkan anaknya. Tidak boleh tidak, sebab itu memang udah kewajiban bagi orang tuanya daripada anak-anak itu berbuat yang tidak diinginkan, baik itu dalam keluarga ataupun dalam hukum agama. Jangan sampai terjadi. Namun harapan kami kepada anak-anak muda, udah kata kami itu setiap dinikahkan maka dalam ucapan pernikahan ijab dan qabul, artinya dengan kata lain saya nikahkan dan saya kawinkan, artinya sebelum kawin kita harus nikah dulu. Nah, jangan diartikan nikah kawin dulu baru saya nikah. Maka kami masih beri tahu sama anak-anak, sebab pernikahan itu adalah anugerah yang daripada yang Maha Kuasa untuk mengabdikan kepada Dia, pada Allah. Itu mudah-mudahan dengan memang kalau ada niat daripada anak-anak muda, putra-putri memang udah ada kemampuan untuk menikah, maka dinikahkanlah pada orang tuanya. Dan lebih-lebih orang tuanya harus menikahkan, jangan sampai tidak menikahkan. Jadi kalau misalnya udah ada calon dan udah siap gitu ya Pak ya, nikahkanlah gitu ya Pak, daripada kita menerima berita yang enggak gitu ya Pak, yang buruk atau gimana ya Pak ya, lebih baik dinikahkan. Jangan sampai karena orang tuanya tidak mendukung daripada permasalahan ini.
Oke, tadi kita udah ngomongin tentang masalah pernikahan, budaya di sini gimana dengan pernikahan, adat-adat di sininya. Balik lagi nih ke tema kita awal itu tentang bagaimana belajar Al-Qur'an di usia yang tua ini, di usia yang lanjut ini dengan agar generasi Gen Z ini atau generasi muda ini semangat dalam belajar Al-Qur'an seperti generasi yang sudah lanjut usia ini. Iya, Nah, benar. lalu selanjutnya nih Pak mau nanya lagi, mau tahu nih Pak pendapat Bapak juga, atau bagaimana Bapak berpendapat gitu Pak mengenai generasi muda, atau kita kan dibilang generasi Gen Z ya Pak ya. Iya, iya, iya. Kita kan Gen Z gitu. Ha-ha. Agar Gen Z ini berpegang teguh terhadap Al-Qur'an tetapi mereka tetap menghormati budaya-budaya yang ada. Ya benar. Kalau memang dia itu anak-anak itu belajar dan ikut serta dan tak mau mendengarkan apa tuh petuah dari orang tua, nasihat orang tua, ya mudah-mudahan apa itu ilmu-ilmu orang tua itu bisa diingat, bisa dimengerti. Insya Allah anak-anak tersebut itu apa itu dia akan mengerti tentang apa tentang arti dalam kehidupan, terutama dengan ilmu. Selaku orang tua itu tidak lepas dari mendidik dan mengarahkan putra-putrinya dalam belajar Al-Quran ataupun mengenai adat istiadat yang ada di tempat dia tinggal. Sebab dengan belajar anak-anak itu, dengan belajar Al-Quran, dan orang tuanya tidak bosan-bosan memberi nasihat, arahan kepada anak-anaknya, insya Allah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Amin. Jadi orang tua tuh juga harus mendukung anaknya Iya, dalam benar. belajar Al-Qur'an atau belajar agama, karena adat istiadat di sini juga dijalankan, Al-Qur'an juga harus diajarkan gitu ya Iya, Pak ya. benar, iya. Nah, sebelum kita terakhir nih, pengen tahu dong Pak, cara terbaik atau tips and triknya untuk memulai belajar Al-Qur'an di usia lanjut ini. Untuk belajar di usia lanjut ini memang banyak kendala dalam hal itu, tetapi dengan kita ada kemauan, ada semangat untuk belajar, ya insya Allah kita secara perlahan, baik itu lewat membaca, mendengar, insya Allah kita itu dikit-dikit ilmu yang kita dapatkan, kita ingatkan, insya Allah kita selaku orang tua mempunyai ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ketika kita belajar usia muda itu bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Dalam kendala dalam belajar di usia tua itu bisa dikatakan seperti pepatah, orang tua ini kalau belajar bagaikan mengukir di atas air, sebab udah banyak lupa dan hal-hal yang lain yang kurang dimengerti dia. Tapi dengan ada kemauan yang sungguh-sungguh dan mau belajar, baik itu dengan cara menulis, melihat, mendengar, insya Allah dia rajin ikut pengajian, dia insya Allah bapak tersebut ataupun orang-orang tersebut bisa tahu tentang agama dan Al-Quran. Jadi walaupun kita belajar di usia tua ini seperti mengukir di atas air yang sedikit-sedikit hilang, tapi terus belajar biar ingat. Yang penting gitu ada ya, semangatnya. Yang penting ada semangatnya. Semangat dari dalam diri kita ya iya, Pak ya. Nah, sebelum terakhir juga nih Pak, pengen tahu dong apa sih hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari seseorang yang terusan belajar Al-Qur'an di usia tua ini. Hikmahnya tuh apa sih Pak? Di usia tua ini kok kita masih belajar Al-Qur'an? Nah, mungkin penonton-penonton juga pengen tahu nih hikmahnya apa sih belajar Al-Qur'an di usia yang tua ini. Hikmah belajar Al-Quran di masa tua ini, ya kita belajar memang tidak mengenal usia. Walaupun kita udah lanjut usia, kita harus belajar. Dengan kita belajar, insya Allah kita ilmu-ilmu yang kita dipelajari itu bisa bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri, dan kita bisa mendekatkan diri kita kepada yang kuasa, sebab kita ingat bahwa kita hidup akan mati.
dan juga insya Allah ilmu-ilmu itu bisa kita bagi-bagikan kepada anak cucu kita, dan kita bisa mengarahkan dan memberi pengertian kepada anak cucu kita bahwa inilah jalan yang terbaik dalam kehidupan dan mempelajari Al-Quran. Berarti hikmahnya kita walaupun di usia tua ini kita tetap belajar, kita terus-terusan belajar Al-Quran atau kita baru memulai belajar, itu yang penting kita semangat dan tidak patah semangat, karena tidak ada salahnya kita belajar di usia tua ini ya. Walaupun dikit-dikit hilang, dikit-dikit lupa. Mudah-mudahan ilmu itu dengan kita belajar dan belajar sambil kita mendekatkan diri kita kepada Yang Kuasa, dan kita ingat bahwa diri kita ini tidak lama lagi di dunia ini. Suatu saat kita akan meninggal dan dipanggil oleh Allah SWT. Gitu. Semumpung kita masih dikit-dikit kita punya ilmu, kita bisa beritahukan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan dan hasil kita belajar, kita udah lanjut usia, kita berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang baik. Tuh teman-teman, bisa tadi kalian dengarkan hikmahnya apa saja ketika belajar Al-Quran di usia yang sudah lanjut ini. Itu tidak ada salahnya. Nah begitu juga dengan generasi Gen Z ya Pak ya, generasi muda ini nggak boleh patah semangat dalam belajar Al-Quran. Di usia di lanjut usia aja, beliau-beliau ini atau Pak Sholih ini masih mau belajar Al-Quran, masih mau mengajarkannya apa ya, walaupun cuma ilmunya sedikit, yang penting ilmunya kan jariah ya Pak ya. Jariah, benar. Ya, begitu teman-teman. Mungkin cukup ya Pak pertanyaan atau sharing session kita pada sore ini. Terima kasih Bapak atas ilmunya, atas udah berbagi sama kita dan teman-temannya. Ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya Pak bersama saya, mahasiswa dari UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf nih Pak. Benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.